Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam kegiatan proses perkuliahan saat ini, di mana kita akan masuk dalam mata kuliah studi Perjanjian 5, di mana kitab pelajaran hari ini kita akan mempelajari kitab-kitab dari nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Ya, sebagai para pendahuluan, sebagai refreshing buat kita untuk mengingat kembali. Karena pada saat kita mempelajari kitab-kitab dalam Alkitab, lebih khusus dalam Perjanjian Lama, kita perlu ketahui bahwa setiap kitab itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi setiap kitab selalu berhubungan dengan kitab-kitab lainnya. Itu sebabnya pada pendahuluan ini saya ingin mencoba untuk mereview kembali, merefreshing kembali ingatan kita tentang pembagian kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Secara garis besar, Perjanjian Lama itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang sebagaimana yang kita ketahui, bagian pertama itu dikelompokkan sebagai kitab Taurat atau Pentatuk, terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bagian kedua, kelompok kitab sejarah, ada 12 kitab di dalamnya, dimulai dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Ester. Bagian yang ketiga itu kitab puisi. Ada 5 kitab. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Dan yang keempat, kitab nabi-nabi besar yang akan kita bahas hari ini. Ada 5, yaitu kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Dan bagian kelima, kitab nabi-nabi kecil. Ada 12 kitab di dalamnya. Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maliaki. Nah, demikian secara singkat untuk merefreshing kembali ingatan kita tentang kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama. Kita masuk pada materi kita. Studi Perjanjian Lama 5 akan membahas tentang kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Jadi 2 kelompok ini digabungkan. Ya. Dan kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil ini termasuk dalam rumpun atau cabang teologia biblika. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas secara garis besar masing-masing kitab. Seperti penulis, latar belakang penulisan kitab, tema, dan tujuan. Nah, sebelum masuk pada materi, ada tujuan yang perlu disampaikan kepada para mahasiswa-mahasiswi kenapa kita mempelajari mata kuliah ini. Ya, tujuannya adalah pertama, diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa-mahasiswi dapat memahami apa yang menjadi latar belakang setiap kitab-kitab nabi besar dan nabi-nabi kecil. Mengerti latar belakang dari setiap kitab yang kita pelajari. Tujuan yang kedua, mahasiswa-mahasiswi juga dapat memahami apa yang menjadi tujuan penulisan setiap kitab. Dan yang ketiga, diharapkan mahasiswa dan mahasiswa dapat
memahami dan mengerti yang menjadi tema besar dan juga tema-tema lain yang terkandung di dalam kitab-kitab yang kita pelajari ini. Karena setiap kitab memiliki temanya. Ada tema besar secara gambaran umum, tapi ada juga yang tema-tema kecil di dalamnya. Dan yang keempat, diharapkan mahasiswa-mahasiswa dapat memahami apa yang menjadi ciri khas dari setiap kitab yang kita pelajari. Setiap kitab memiliki ciri-ciri yang menjadikan dia berbeda dengan yang lain, walaupun ada ciri-ciri yang dimiliki beberapa kitab yang hampir bersamaan, tetapi pada dasarnya setiap kitab itu memiliki ciri-ciri tertentu dan diharapkan mahasiswa dapat mengerti itu. Dan yang kelima, setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat memahami dan menjelaskan secara umum atau secara garis besar untuk setiap kitab-kitab yang kita pelajari. Dalam hal ini adalah kitab-kitab nabi besar dan nabi-nabi kecil. Di dalam proses pembelajaran untuk lebih memperdalam penguasaan materi, karena waktu juga membatasi kita untuk menggali lebih jauh. Karena itu ada tugas-tugas yang akan diberikan dengan tujuan supaya mahasiswa lebih aktif untuk mendapatkan informasi lebih banyak dengan cara melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas. Ada 4 tugas nanti yang akan dikerjakan oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Tugas pertama, tugas PowerPoint. Tugas yang kedua berbentuk video pembelajaran. Ada laporan baca. Dan yang keempat, tugas penelitian pustaka. Dan nanti tugas-tugas ini akan diberikan kemudian. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sebelum masuk kepada masing-masing kitab, karena ini berhubungan dengan nabi-nabi, maka kita perlu mengetahui beberapa hal yang berhubungan dengan nabi sebagai hamba Tuhan pada waktu perjanjian lama yang Tuhan angkat untuk melayani Allah, khususnya bagi umat Israel. Pertama, jabatan nabi pada masa perjanjian lama itu mempunyai tempat yang utama. Sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bangsa Israel. Karena mereka mewakili Allah secara langsung untuk berbicara kepada umat Tuhan. Jadi posisi nabi ini sangat penting. Dalam tanda kutip, saya boleh katakan pada saat umat Israel melihat sosok pribadi nabi seperti melihat Tuhan sendiri, dalam tanda kutip. Karena mereka berbicara mengatasnamakan Tuhan secara langsung. Yang kedua, mereka, para nabi ini bergerak tidak secara otomatis atau seperti robot, karena mereka bersifat individualis. Dan setiap berita yang mereka sampaikan itu berhubungan dengan kepribadian karakter daripada sang nabi. Nah, berdasarkan kepribadian para nabi ini, Allah pakai mereka untuk menyampaikan firman-Nya. Jadi karakter daripada nabi ini juga akan
sangat berpengaruh terhadap pemakaian Tuhan dengan misi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Yang ketiga, unsur berita atau pesan para nabi pada umumnya ditujukan pada masa itu. Pada umumnya. Ada juga yang bersifat nubuatan untuk masa yang akan datang. Tapi pada umumnya berita-berita atau pesan yang disampaikan para nabi itu berhubungan dengan keadaan saat itu. Menyangkut kondisi kerohanian keagamaan, juga berhubungan dengan keadaan sosial kemasyarakatan, bahkan politik yang berlaku selama nabi tersebut hidup. Yang keempat, ini yang saya katakan, selain berita untuk kondisi saat itu, para nabi juga Tuhan pakai untuk memberikan informasi atau pesan yang bersifat nubuatan. Keadaan-keadaan di waktu yang akan datang. Peringatan-peringatan atau akibat-akibat yang akan dialami oleh umat-umat Allah bila mereka berlaku tidak taat terhadap firman. Ya, jadi Tuhan memakai para nabi untuk memberikan peringatan apa yang akan terjadi, perbuatan yang dilakukan umat Tuhan hari ini bila mereka tidak taat kepada Tuhan, kepada Allah Israel, kepada Yehova, itu akan berdampak pada waktu di masa yang akan datang. Dan yang kelima, dalam setiap pesan para nabi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang, itu berhubungan dengan Mesias. Apakah itu janji kedatangannya dalam proses penyelamatan umat manusia, bahkan berhubungan dengan keadaan akhir zaman dunia ini. Ya, jadi ada 5 hal yang kita sedikit pelajari atau informasi awal tentang kehidupan para nabi. Nah, seorang nabi juga memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda yang menyatakan bahwa dia ini memiliki jawatan panggilan sebagai seorang nabi. Yang pertama, seorang nabi adalah pribadi yang tidak suka berkompromi. Ini berhubungan dengan tugasnya sebagai penyambung lidah Allah. Jadi dia mendapatkan berita langsung dari Allah, sehingga berita itu dia dapatkan dari sumber pertama, Allah sendiri. Nah, dengan berita yang dia dapatkan, dia tidak punya keberanian untuk membantah. Itu yang membuat pribadi nabi ini biasanya tidak suka berkompromi. Kompromi karena dalam kehidupan kita kadang-kala prinsip-prinsip hidup kita seringkali karena situasi keadaan bisa berubah. Karena berhubungan dengan jabatan seseorang yang kita hadapi, pangkat kedudukan di kehidupan sosial, atau mungkin orang itu punya hal yang lebih dari kita, biasanya tidak semua, tapi biasanya manusia suka terpengaruh dengan keadaan. Nah, nabi tidak. Nabi tidak akan berkompromi dengan keadaan itu. Yang kedua, seorang nabi menyadari dirinya sebagai juru bicara Allah yang mana panggilan ilahi itu harus ditaati. Nah, itu yang saya katakan yang di bagian pertama. Karena dia mendapatkan pesan langsung dari Tuhan,
Jadi pesan ini sebagai bentuk panggilan seorang nabi, mau tidak mau dia harus taat dengan panggilan itu. Walaupun ada beberapa kasus pada saat panggilan pesan itu diberikan ada semacam penolakan untuk melaksanakan. Beberapa kasus diantaranya seperti Nabi Yunus, ya, kita tahu ceritanya. Yang ketiga, seorang nabi memiliki hak istimewa. Nah, di mana istimewanya nabi ini? Dalam tanda kutip saya katakan dia bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung. Ya tentu dalam hubungan pribadi, dalam doa persekutuan dengan Allah sendiri. Ini yang membuat dia menjadi nabi yang memiliki hak istimewa. Ya. Karena secara langsung dia bertemu sehingga ada banyak hal-hal rahasia yang Allah sampaikan kepada nabi tersebut berhubungan dengan umat Allah. Yang keempat, biasanya seorang nabi adalah seorang yang giat dan bersemangat. Ya. Dia punya semangat dalam melayani, dalam bekerja, beraktivitas. Kita ingat waktu Elisa dipanggil menjadi seorang nabi, dia adalah seorang pekerja yang keras, bersemangat dalam bekerja, berusaha. Yang kelima, seorang nabi menjaga kesuciannya. Karena ada konsekuensi yang sangat berat pada saat seorang nabi tidak menjaga kehidupannya tetap kudus di hadapan Allah. Maka ada disiplin bahkan hukuman yang akan dia terima. Yang keenam, berhubungan dengan cirinya yang tidak suka berkompromi. Biasanya seorang nabi kalau menegur itu selalu berterus terang tanpa takut. Dia menyampaikan pesan Allah. Ya, itu beberapa ciri nabi. Nah, saya ingin jelaskan sedikit dalam Perjanjian Lama ada dua bagian yang Tuhan pakai, maaf bukan dua bagian tetapi ada, saya pakai istilah sendiri, ada dua jalur yang Tuhan pakai untuk melayani Allah. Itu nabi dan imam. Imam adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan khususkan dari jalur suku Lewi. Jadi untuk menjadi imam itu tidak bisa dari suku lainnya. Itu memang dipercayakan khusus kepada suku Lewi karena mereka akan melayani Allah, bait Allah berdasarkan aturan-aturan yang sudah tertulis yang jelas. Sementara nabi Tuhan hadirkan untuk melayani Allah itu bisa Tuhan bisa angkat dari suku mana saja. Ya. Dari ke-12 suku Israel, dari suku mana saja Tuhan bisa mengangkat seorang nabi. Nah, nabi ini dia lebih fleksibel dalam pengertian tidak terikat dengan aturan-aturan di bait Allah. Jadi dia bergerak lebih bebas dalam menjalankan tugas panggilannya. Puji Tuhan, demikian penjelasan awal untuk nabi. Nah, kita masuk pada kitab pertama. Mengapa disebut nabi-nabi besar? Nabi-nabi besarnya ada 5. Kitab nabi-nabi besar ada 5. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Nah, ada timbul pertanyaan. Mengapa disebut nabi-nabi besar? Apakah karena badannya besar? Atau berhubungan dengan karunia, pengaruh yang besar? Atau berhubungan dengan hal-hal lain yang membedakan dengan nabi-nabi yang lain? Ya. Dikelompokkan sebagai nabi-nabi besar karena berdasarkan tulisan atau kitab yang ditulis oleh nabi-nabi ini lebih panjang atau lebih luas dari nabi-nabi yang lain. Jadi disebut kitab nabi-nabi besar karena karya mereka, tulisan mereka itu lebih besar, lebih panjang, lebih banyak. Sehingga disebut nabi-nabi besar. Baik, kitab pertama Yesaya. Latar belakangnya, jadi Yesaya ini hidup sezaman dengan Hosea dan Mika. Jadi pada saat itu Yerusalem hidup pada masa pemerintahan 4 raja Yehuda.
pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Kita bisa lihat dalam Yesaya pertama ayat yang pertama. Jadi menurut tradisi Yahudi, Yesaya ini mati syahid dengan digergaji menjadi dua oleh Raja Manase, putra Hizkia yang jahat. Jadi ada pesan yang penting dia sampaikan kepada Raja Yehuda, Ahaz, untuk tidak mengharapkan bantuan dari Asyur melawan Israel dan Aram. Jadi banyak kali Yesaya ini menegur dengan keras kepada pejabat pemerintahan, dalam hal ini raja. Itu yang membuat dia tidak disukai. Dan seperti informasi di atas, akhirnya dia mati syahid dengan cara digergaji. Pada zaman Hizkia, dia menasihati Raja Hizkia setelah kejatuhan Israel tahun 722 sebelum Masehi, agar jangan mengadakan persekutuan dengan bangsa asing menentang bangsa Asyur. Karena kejahatan orang Israel, sehingga Allah memakai bangsa-bangsa kafir untuk memberikan pelajaran. Dan dia nasihati kepada Hizkia untuk tidak bersekutu dengan bangsa asing. Yesaya mempunyai pengaruh yang besar pada masa pemerintahan Hizkia. Secara garis besar, latar belakang daripada penulisan kitab Yesaya. Menurut tradisi secara universal, baik orang Yahudi maupun orang Kristen, kitab Yesaya secara keseluruhan ditulis oleh Yesaya. Walaupun ada beberapa informasi, ada pemahaman, ada bagian-bagian tertentu yang ditulis oleh orang lain selain Yesaya, tetapi kita menerima itu sebagai utuh ditulis oleh Nabi Yesaya. Dan tahun penulisannya antara tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Apa yang menjadi tujuan penulisan kitab ini? Ada 3. Pertama, sebagai peringatan orang Israel mengenai dosa dan penghukuman. Jadi setiap kali orang Israel berbuat dosa, selalu ada konsekuensinya. Dan penulisan ini pertama tujuannya supaya mengingatkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, termasuk dosa di dalamnya. Yang kedua, kitab ini akan menyatakan keadaan yang akan dialami orang Israel pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, Yesaya juga menubuatkan akan datangnya Mesias dari keturunan Daud. Selanjutnya kita akan melihat beberapa ciri khas dari kitab Yesaya. Sebagian besar ditulis dalam bentuk syair Ibrani. Bahkan boleh dikatakan kekayaan kosakata Yesaya melebihi dari penulis-penulis perjanjian lama lainnya. Yesaya juga disebut Nabi Injili karena dari semua nubuatan-nubuatannya mengenai Mesias itu berisi pernyataan yang lengkap dan jelas dibandingkan dengan beberapa kitab lainnya. Bahkan dalam pasal 53 ayat 1 sampai 12, penglihatannya mengenai salib adalah nubuat yang paling khusus dan terperinci mengenai kematian Yesus yang berdamaikan bagi orang percaya. Kita juga akan melihat beberapa ciri khas diantaranya. Dikatakan kitab Yesaya ini yang paling teologis dan luas, bukan berarti yang lain tidak. Karena di dalam kitab Yesaya kita boleh melihat tentang saat penciptaan digambarkan dengan jelas dalam Yesaya 42 ayat 5. Bahkan akhir dunia serta penciptaan langit dan bumi baru juga diungkapkan dalam Yesaya 66 ayat 17, Yesaya 66 ayat 22. Arti kata Yesaya berarti Tuhan menyelamatkan. Bahkan ia memakai istilah keselamatan 3 kali lebih banyak dari kitab nabi-nabi lainnya. Di dalam PB, selain kitab Ulangan dan Mazmur, kitab Yesaya juga paling banyak yang dikutip.
dalam perjanjian baru. Tema besar daripada kitab Yesaya ini berisi tentang penghukuman dan keselamatan. Apa hubungan perjanjian baru? Apa hubungannya kitab ini dengan perjanjian baru? Sebagaimana penjelasan awal saya katakan bahwa setiap kitab itu tidak bisa berdiri sendiri, selalu berhubungan dengan kitab-kitab lainnya, termasuk dalam perjanjian baru. Ada beberapa nubuatan Yesaya tentang Mesias dalam perjanjian baru. Di sini tentang ketaatannya kita bisa lihat dalam Yesaya 50 ayat 5, ya, sebagai perbandingan dalam Ibrani 5 ayat 8. Mujizat Tuhan Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Coba bandingkan dengan Matius 11 ayat 2 sampai 5. Penderitaan Kristus Yesaya 50 ayat 6. Kita bisa bandingkan dalam Matius 26 ayat 67. Serta kematiannya, kematian Tuhan. Yesaya 53 ayat 4 sampai 12. Ya, lihat Roma 5 ayat 6. Bahkan diungkapkan juga tentang kenaikannya. Yesaya 52 ayat 13. Dan tidak lupa kedatangannya kedua kali. Yesaya 26 ayat 20. Demikian beberapa informasi tentang kitab Yesaya dan pendahuluan. Dengan mempelajari kitab ini, kita mendapatkan satu gambaran besar tentang kitab Yesaya. Dan untuk selanjutnya diharapkan nanti mahasiswa-mahasiswa akan memperdalam dalam bentuk tugas-tugas. Demikian untuk materi saat ini dan terima kasih.